Setelah lo mendengarkan podcast ini, gue minta saran dan komen dari lo jika ada pertanyaan yang lo pengen tanya atau pengen sesuatu yang gue bahas. Gue tunggu komennya. Thank you, ciao. Semoga adik gue denger podcast gue sore hari ini. Pas pulang kantor, sekalian aja lah gue ke podcast. Kebetulan ada ide di kepala. Selamat buat adik gue yang udah punya mobil dengan DP 15 juta, kurang lebih 15 juta. DP-nya itu uangnya diambil dari dana pensiun yang dia udah cairin. Ada dua perasaan yang gue punya. Satu perasaan seneng, kedua perasaan ya bukan sedih sih, cuman cukup prihatin ya. Jadi pertama perasaan senengnya karena apa? Karena akhirnya nekat punya mobil. Ya seneng juga sih. Gue kemarin pulang terus kemudian gue lihat mobilnya dan dia, wah ini kesempatan ya. Moga-moga bisa jalan-jalan bareng ibu gue. Terus kemudian bisa pergi ke tempat yang sebenarnya diimpikan cuman belum bisa karena nggak punya mobil ya. Termasuk nekat sih tapi gue senang ya gitu. Perasaan keduanya adalah perasaan sebenarnya sedih ya. Sedih gue dari perspektif gue orang yang mulai sadar akan manajemen finansial ya. Jadi pertama sedihnya itu karena apa? Karena dia pernah bekerja, tapi uang pensiunnya diambil, dan itu untuk DP. Dan sekarang belum ada pekerjaan tetap, tapi termasuk nekat untuk ngambil mobil untuk DP 15 juta. Tapi untuk bayar cicilan, kita belum tahu kisahnya. Nah, gitu. Nah, terus kemudian berikutnya, jadi bertanya-tanya kan, sedihnya, apakah nanti untuk bulan berikutnya, saat ini, bulan ini, memang dengan mobilnya datang, terus kemudian masih bisa punya kesempatan untuk mungkin senang-senang untuk 1 bulan. Tetapi apakah untuk bulan berikutnya sudah siap langsung untuk membayar cicilannya? Gue aja perjuangan buat nyicil mobil ya. Bagaimana dia gitu ya gitu. Sebenarnya gue udah obrolin lama. Cuman kalau gue akan tetap support, gue nggak boleh bikin ngedown dia ya, tapi gue akan tetap support. Yang paling penting adalah lo bisa bayar cicilan mobil, tapi termasuk nekat sih, gak punya pekerjaan, terus kemudian ngambil mobil, nekat DP 15 juta, terus nggak dipikirin untuk kedepannya. Yang penting ini dulu nih, kebutuhan pengen punya mobil di tangan. Takutnya yang gue takut adalah sebenarnya ini adalah bukannya prioritas mobil itu, tetapi hanya ngikutin karena gaya hidup. Nah ini yang hal yang berat nih, karena ngikutin gaya hidup takutnya, karena nggak mempersiapkan dana apapun gitu. Ya gue cuman khawatir. Maka gue pesen ke adik gue, begitu gue pas dia tunjukin fotonya ya ke gue, mobilnya udah serah terima di tangan ya, gue cuman bilang ya gue tetap support lo, cuman lo sekarang harus kerja keras ya, kerja keras buat cari uang supaya lo bisa bayar cicilan. Kalau enggak nanti bulan depan ya paling mobilnya ditarik ya kan gitu. Gue juga udah bilang ke ibu gue ya harus belajar ya jangan disuapin terus adik gue gitu. Karena udah saatnya, udah keputusan beli mobil itu kan keputusannya dia, tapi bukan berarti ibu gua harus support dananya gitu ya, nalangin dananya ya kan gitu. Jadi harus berjuang, harus kerja keras. Kalau lempe-lempe, kalau santai-santai ya gue juga nggak bisa support, karena keputusan beli mobil yang tanda tangan adik gua, tapi masa yang nanggung dosa, yang nanggung untuk bayar cicilan ya kan, harus orang-orang terdekatnya gitu kan.
ya itu sama aja lempar batu sembunyi tangan dong ya kan, nggak tanggung jawab ya kan. Nah ini tantangan nih buat adik gue, jadi harus kerja keras gitu, karena udah niat ngambil duluan, maka segala macam cara bagaimana untuk dapetin duit. Nah soalnya mungkin adik gue belum sadar kalau sebenarnya ini salah satu apa ya namanya, karena masalah ikutin takutnya ini bener-bener niatan punya mobil ini sebenarnya karena gaya hidup gitu, karena pengen ini tapi sebenarnya dia sendiri boncos. Nah nggak punya dana darurat, belum bekerja juga. So ini menjadi pelajaran buat kita semua, karena ini kasus ada di depan mata, bukan sudah terjadi, bukan udah lewat, tapi ini di depan mata. Mari kita jadikan ini pembelajaran gitu ya. Gue sih nggak tahu sih nanti akhirnya gimana yang terjadi dengan adik gue dengan ngambil mobil ini. Ya wait and see aja apakah dia sebenarnya sanggup. Tapi ya gue sih tetap membiarkan supaya pengalaman berbicara gitu. Pengalaman itu harus berbicara kepada dia supaya ada kesadaran bahwa gue udah pernah bilang harusnya ngumpulin duit dulu, nabungin dulu, jangan boros-boros ya, apalagi udah punya anak. Terus kemudian kalau ngikutin gaya hidup, pasti sebenarnya dari sisi gue secara finansial pun ini sebenarnya bahaya, termasuk bahaya ya. Jadi gue memperingatkan buat teman-teman yang di luar sana yang lagi dengerin podcast gue, ini ada kisah nyata di depan mata adik gue sendiri. So lebih baik daripada ngikutin gaya hidup, gue lebih memikirkan bahwa lebih baik kita nabungin dari sekarang selagi masih single, nabung dari sekarang, invest dari sekarang. Kalau lo mau invest apa, lo bingung, lo bisa kontak gue, ya, lo bisa tanya, free, gratis ya. Dan ini menjadi satu keprihatinan besar yang dialami, makanya gue buat podcast sore ini, supaya kita mau lihat nih ke depan. Gue juga mau lihat nih adik gue mampu nggak. Semoga dia tersadar gitu bahwa moga-moga juga dia bisa bayar sampai ya, tapi emang harus kerja keras ya, karena dia nggak punya dana darurat. Tiba-tiba ada sesuatu hal, karena nggak punya dana darurat ya harus ada yang dikorbankan ya. Jangan sampai gali lubang tutup lubang. Nah itu membahayakan banget ya. Kalau udah ngambil resiko, udah siap dengan keputusannya, tapi gali lubang tutup lubang ya sama juga boncos. Ntar utang sana utang sini ya, terus kemudian dikejar sama debt collector, jadi salah siapa ya kan. Ya ini sangat membahayakan banget gitu, sangat membahayakan. Jadi jika Anda berada dalam posisi ini, Anda harus tahu resiko yang harus dipersiapkan apa. Jangan sampai lakukan gali lubang tutup lubang. Makanya sebelum terjadi, jangan pernah lakukan hal yang menurut saya hal yang bodoh gitu ya, tanda kutip bodoh. Maka tips dari gua sore ini untuk menutup, pertama kalau lo punya utang, lo harus lunasin utang lo apapun itu. Kedua, jangan pernah ngikutin gaya hidup, karena orang punya ini punya itu, akhirnya lo terpengaruh oleh orang, pengen juga punya ini punya itu, padahal tidak mengukur kemampuan diri sendiri ya. Dan ketiga, menabunglah dari selagi muda, berinvestasilah selagi muda. Kalau lo bingung mau invest apa, mau nabungnya caranya gimana, mau ngatur keuangannya gimana, lo boleh tanya gue, free, dijamin gue ajarin, tinggal cari waktunya aja sih. So khususnya juga pesan buat adik gue, bekerja keraslah, karena keputusan sudah diambil, maka harus bisa mobil itu terbayar. Jangan sampai lupa juga lo punya istri, punya anak, juga lo harus pikirin, jangan hanya ngikutin gaya hidup doang. Terima kasih. Sore ini lagi hujan untuk pertama kalinya, hujan deras banget, dan terima kasih kepada Tuhan akhirnya karena terlalu panas, seringnya panas, akhirnya hujan datang, dan
Mungkin lo semua dengar ada hujan-hujan rintik. Dan ya, semoga bermanfaat podcast sore hari ini. Salam dari gue, Lembu Tambun, hanya di Jurnal Lembu. Tetap dengerin podcast gue yang lainnya. Thank you, bye-bye.